Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut bab yang ketiga, tata cara mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Jadi sama dengan tata cara memandikan jenazah, ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Ya. Nah, yang pertama tata cara wajib, ya. Di sini Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, al-wajibu fi takfinil mayyit khirqatun tughatti jami' badani. Jadi tata cara wajib adalah mengafani jenazah dengan sepotong kain yang menutupi seluruh jasadnya. Nah, artinya kain kafan harus menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki, dan harus tebal agar tubuh jenazah tidak terbayang dari balik kain kafan tersebut. Jadi perhatikan ya, dari segi ya panjang dan lebarnya kain kafan itu harus menutup seluruh jasad dari kepala sampai kaki. Kemudian dari segi ketebalan harus tebal agar tubuh jenazah tidak terbayang dari balik kain kafan tersebut. Jadi tidak boleh transparan. Jika transparan, tembus pandang, berarti sama saja tidak tertutup. Nah, jika kain kafan pendek sehingga sebagian jasadnya tidak tertutup, atau tipis sehingga tubuhnya terbayang dari balik kain tersebut, belum dianggap cukup. Ya, jadi belum dianggap cukup dalam melaksanakan kewajiban mengafani jenazah. Dalilnya adalah hadis Khabbab bin Arat radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan kematian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada perang Uhud. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini salah satu dari 70 syuhada Uhud. Nah, Khabbab bin Arat yang meriwayatkan tentang kematian Mus'ab bin Umair pada perang Uhud berkata, "Qutila yauma Uhud wa taraka namiratan. Idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an min idkhir." Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh pada perang Uhud dan meninggalkan namirah. Namirah itu sejenis pakaian bergaris-garis yang dikenakan di badan. Jika kami menutup bagian kepalanya dengan pakaian itu, jadi menutupnya mulai dari kepala, ya, kedua kakinya terbuka. Jika kami menutup bagian kakinya dengannya, jadi dimulai dari kaki ke atas, kepalanya terbuka. Nah, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami menutup bagian kepalanya dengannya, dengan namirah itu, jadi mulai dari atas kepala, bagian kepala ya ke bawah, dan bagian kaki yang terbuka, dan menutup kedua kakinya dengan idkhir. Idkhir adalah sejenis rumput yang berbau harum. Ya, hadits ini muttafaq alaih. Ya, berarti dipetik dari hadits ini, ya, hadits ini menunjukkan ya bahwa kain kafan itu harus menutup sekujur tubuh mayat. Jadi ketika namirah itu tidak mencukupi, maka untuk bagian kaki yang tidak tertutup ditutup dengan rumput yang harum yang disebut idkhir, karena itu yang ada. Nah, yang menunjukkan semuanya harus tertutup. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa yang wajib adalah satu kain kafan. Satu kain kafan. Ini yang wajib. Ya, satu kain kafan yang menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki. Ini tata cara yang wajib. Satu kain kafan yang menutup seluruh jasad mayat dari kepala sampai kaki. Dan tadi dari segi ketebalan tidak boleh terbayang tadi ya. Ya. Karena ketika pakaian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tidak cukup untuk menutup bagian kakinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditutup dengan idkhir. Jadi bukan dibiarkan
terbuka begitu saja. Dengan alasan ya pakaiannya tidak cukup, biarkan saja terbuka, enggak. Ternyata Nabi merintahkan ditutup dengan apa? Dengan idkhir, rumput yang berbau harum, dan itu banyak di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa satu kain kafan itu ya harus wajib menutup seluruh jasad dari kepala sampai kaki. Ini adalah mazhab jumhur, mayoritas ulama. Inilah kesepakatan ya yang dinukil oleh Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani, yaitu kesepakatan jumhur. Jadi Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani menukil bahwa ulama sepakat tentang ini. Yang dimaksud oleh mereka kesepakatan jumhur. Nah, pendapat ini pula yang dirojihkan, yang ditarjih oleh As-Sun'ani dan Al-Albani. Ya, disarjih oleh As-Sun'ani dan Al-Albani. Hal ini dikuatkan oleh hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira laylan fazajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yukbara ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alaihi illa an yattarra insanun ila dhalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Ya, maknanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di suatu hari. Lantas beliau menyinggung salah satu sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak menutup jasadnya secara sempurna, secara utuh, dan dikuburkan di malam hari. Maka dari itu beliau menghardik penguburan jenazah di malam hari hingga jenazah itu disolatkan. Ya, kecuali jika seseorang terpaksa melakukannya di malam hari. Tayyib, beliau juga bersabda, jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, hendaklah mengafaninya dengan kain kafan yang baik. Nah, perintah Nabi ini, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Ya, jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, hendaknya mengafaninya dengan kain kafan yang baik. Dan ini terkait ya, sabda ini keluar dari lisan Nabi alaihi wasallam. Terkait dengan salah satu sahabatnya yang meninggal dikafani dengan kain kafan yang tidak menutup jasadnya secara sempurna. Jadi ya, kata ulama, makna mengafani seorang muslim dengan kain kafan yang baik adalah mengafani dengan kain kafan yang bersih. Itu satu makna. Kemudian tebal, tidak transparan. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, menutup seluruh jasad mayat. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari jenis yang sedang, yakni tidak berlebihan dan tidak pula jelek. Ini makna ya, mengafani seorang muslim dengan kain kafan yang baik. Apa saja tadi maknanya? Kain kafan yang bersih, tidak kotor. Yang kedua, tebal, tidak transparan. Yang ketiga, menutup seluruh jasad mayat. Yang terakhir, 4, jenisnya yang sedang, tidak berlebihan dan tidak pula jelek. Nah, jadi ini tidak bermakna memilih kain kafan yang berlebihan. Jadi makna kain kafan yang baik bukan berarti memilih kain kafan yang berlebihan dalam hal kebagusan dan kemahalannya, bukan begitu. Nah, maknanya adalah apa yang kita dengar. Ya. Dengan demikian, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa yang wajib adalah menutup auratnya saja. Ini ada satu pendapat dalam tubuh mazhab Syafi'i mengatakan yang wajib itu menutup auratnya saja, dibungkus kain kafan, ya bagian auratnya saja itu yang wajib. Selebihnya hanya sunnah. Nah, ini adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan kedua hadis di atas. Ya. Asy-Syaukani, siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ya, jika tidak ada kain untuk mengafani jenazah,
Seperti halnya seseorang yang terbakar bersama pakaiannya dan tidak ada pakaian lain untuk mengafaninya, dikafani dengan rumput dan semisalnya. Jadi pada kondisi seperti ini, jadi fattaqullaha mastata'tum, akan disebutkan nanti ayat. Jadi jika tidak ada pakaian, maka gunakan rumput dan semisalnya. Yang semisalnya itu apa? Di catatan kaki seperti daun, ya, rumput, daun, ya, dengan cara ditata di atas tubuhnya dan dililiti tali. Yang penting tubuhnya tertutup semuanya. Ya. Jika tidak ada sesuatu sama sekali yang bisa digunakan untuk mengafaninya, cari rumput juga tidak ada, daun juga tidak ada, ya, dikuburkan begitu saja tanpa dikafani. Jika memang tidak ada sama sekali, ya, dikuburkan tanpa dikafani berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kalian. Yani bertakwa di sini maksudnya bertakwa melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan, kewajiban mengafani jenazah, ya, sesuai kemampuan. Ketika adanya rumput, adanya daun, itu yang digunakan, ya, ditata di atas tubuh dari tali. Jika itu tidak ada sama sekali, maka terpaksa dikuburkan meskipun tidak dikafani. Nah, baik. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, jika tidak ada yang bisa digunakan untuk mengafaninya selain sebatas menutup auratnya, maka auratnya saja yang ditutup. Jika, ya, diandaikan ada ada kain, tapi yang bisa tertutup hanya auratnya, maka auratnya saja yang ditutup. Itu diutamakan sebab bagian auratlah yang paling butuh ditutup daripada selainnya, sebagaimana halnya pada masa hidupnya. Nah, jadi urutannya yang wajib, ya, satu, kain yang menutup sekujur tubuhnya secara utuh dan tebal, tidak transparan. Nah, jika, ya, kain itu tidak cukup, disambung dengan kain yang lain. Nah, kalau tidak ada tadi contohnya jenazah Mus'ab bin Umair, ya, cari daun, cari rumput. Yang tadi yang digunakan idkhir, ya, rumput. Nah, yang dikenal di Madinah. Jadi, nah, jika tidak ada pakaiannya sama sekali untuk mengafaninya, apa tadi? Apa saja, cari rumput, daun, ditata, dililit tali, ya. Kalau itu juga tidak ada sama sekali, ya. Atau tadi misalkan ada kain tapi hanya bisa menutup aurat, urutan berikutnya, ya. Auratnya saja. Bagian itu kita cari rumput, daun juga tidak ada, ya sudah, biar aja begitu. Nah, ya. Kalau sama sekali tidak ada berarti dikuburkan tanpa dikafan. Nah, jadi kita sudah selesai dari tata cara wajib. Kita sudah selesai dari tata cara wajib. Nah, kelanjutannya adalah tata cara sunnah. Ya. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tata cara sunnah. Tata cara sunnah maksudnya adalah tata cara yang lebih utama, dengan hasil dan pahala lebih sempurna, tetapi tidak wajib. Iya. Jadi tata cara sunnah. Nah, ini pikirasnya gitu. Nah, tata cara yang pertama dari tata cara sunnah. Jadi tata cara sunnah apa tadi? Tata cara yang lebih utama, ya, dari segi yang lebih utama, dengan hasil yang lebih sempurna, pahala lebih sempurna, tetapi tidak wajib. Tata cara sunnah itu yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, yaitu mengafani jenazah dengan menggunakan 3 lembar kain. Ya, dari segi jumlah 3 lembar kain. Dari segi warna putih. Caranya dibentangkan, ya, tersusun satu di atas yang lain, kemudian jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut. Nah, jadi langsung
ya disusun 3 lapis kain itu, jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut. Nah, lantas kedua tepi dari lapisan kain masih di matan nih ya. Lantas kedua tepi dari lapisan kain paling atas dilipat ke atas dadanya, mulai dari mana? Dari sisi kanan jenazah. Ya, sisi kanan jenazah, lalu sisi kirinya. Kemudian dilanjutkan pada lapisan kain yang kedua, mulai dari sisi kanan kemudian sisi kirinya, lalu yang ketiga dengan cara yang sama. Selanjutnya ujung dari ketiga lapis kain tersebut dilipat dari arah kepala dan dari arah kaki, lalu diikat. Nah, di gambarannya begini, mana tisunya? Nah, tata di sini, di atas sini biar dilihat semua. 2, 3, gitu kan? Jenazah diletakkan. Kemudian dilipat. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini kepalanya, berarti sisi kanannya di sini, berarti mulai dari sini. Ambil satu, yang paling atas. Ya, kemudian yang kiri. Ya, kemudian lapisan kedua mulai dari sisi kanan, lipat, kemudian yang kiri. Nah, nanti dirapikan gitu ya. Kemudian yang terakhir. Nah, selanjutnya ujung dari ketiga lapis kain tersebut dilipat dari arah kepala dan dari arah kaki. Ini dilipat kepala dan kaki. Cuma ini tadi harusnya bagian kepala lebih panjang. Harusnya agak ke bawah. Yang tersisa di bagian kepala lebih panjang daripada di kaki. Nah, ini gambaran awal saja ini. Paham ya? Seperti ini. Nanti lipat ini kemudian diikat. Baik. Jadi pembahasan pertama jumlah kain kafan. Tata cara sunnah jumlah kain kafan. Disunnahkan mengafani jenazah dengan 3 lembar kain. Ini yang dipilih oleh penulis Al-Utsaimin, Al-Albani, Ibnu Baz, Asy-Syaukani dan As-Sun'ani rahimahumullah. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang terkadang hilang saya. Nah, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain berwarna putih yang berasal dari Sahul. Ya, Sahul itu salah satu daerah di Yaman yang terbuat dari kapas, tidak terdiri dari gamis dan serban. Berarti lembaran kain begini 3-tiganya. Nah, bukan bentuk gamis, bukan pula serban, ya. Jadi lembaran kain 3-tiganya, muttafaq alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa inilah yang dipilih oleh para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi rasulnya apa yang dipilih oleh para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, petunjuk ya kepada mereka untuk memilih yang terbaik bagi rasulnya. Begitu. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, tidak ada hadis yang sabit, yang tetap meriwayatkan tentang kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi hadis ini. Seluruh hadis yang diriwayatkan yang menyelisihi hadis ini tidak mampu menandingi hadis ini. Sebab riwayat-riwayat itu pada asalnya lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Apalagi riwayat-riwayat itu menyelisih hadis yang telah sabit, telah benar, tetap dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yani hadis Aisyah tadi ini muttafaq alaih, serta kitab yang lainnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah meriwayatkan dakhaltu ala Abi Bakar, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqala fi kam kaffantum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Qalat fi 3 athwabin
bidin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Ya. Ini pertanyaan pertama Abu Bakar kepada putrinya Aisyah, yaitu Aisyah mengatakan, aku masuk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar bertanya, kalian mengafani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berapa lembar kain? Aisyah menjawab, 3 lembar kain putih yang berasal dari sahul yang tidak terdiri dari gamis dan serban. Pertanyaan kedua Abu Bakar, ya, fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat yaumal itsnain. Qalat yaumal itsnain. Qala na'am. Fa ayyu yaumin hadha? Qalat yaumul itsnain. Qala arju fi ma baini wa bainal lail. Ini yang kedua, ya. Percakapan keduanya, yaitu Abu Bakar berkata, pada hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Aisyah menjawab, pada hari Senin. Abu Bakar lantas berkata, hari apa sekarang? Aisyah menjawab, hari Senin. Abu Bakar pun berdoa, aku berharap wafat sebelum malam tiba. Itu menjelang wafatnya Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar berharap wafat sebelum malam tiba. Artinya apa? Abu Bakar ingin hari kematiannya sama dengan Nabi, yaitu hari Senin. Kalau wafatnya sudah malam tiba, berarti sudah malam Selasa. Nah, makanya Abu Bakar mengatakan, aku berharap wafat sebelum malam tiba. Nah, hal yang ketiga pada pertemuan keduanya ini, fanadhara ila thawbin alaihi kana yumarradu fihi bihi rad'un min za'faranin faqala igsilu thawbi hadha wazidu alaihi thawbaini fakaffinuni fiha qultu inna hadha khalaq qal innal hayya ahaqqu bil jadidi minal mayyit innama huwa lil muhlah falam yutawaffa. Nah, sebelum lanjut ini dulu. Percakapan yang ketiga, dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memandangi pakaian yang dikenakannya selama sakitnya. Sebagian pakaian itu dicelup zafron, yaitu kunyit, ya. Selanjutnya Abu Bakar berwasiat, cucilah pakaianku ini dan tambahkanlah 2 kain lagi. Lalu kafanilah aku dengan ketiganya. Berarti berapa lembar? 3. Ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Aku pun berkata, yakni Aisyah mengatakan, sesungguhnya pakaianmu ini telah usang. Ya, maksudnya kenapa memilih pakaian ini yang sudah usang, kenapa bukan yang baru? Begitu maksud Aisyah untuk kain kafannya. Pakaian ini telah usang, artinya kenapa pakaian usang ini yang kamu pilih untuk kain kafan, kenapa enggak milih yang baru? Abu Bakar menyanggah, ya, mengajari putrinya, sesungguhnya orang hidup lebih berhak dengan pakaian baru daripada orang mati. Ya, orang mati cukup ini, yang usang ini. Orang hidup lebih berhak diberi pakaian baru. Kain kafan itu, kata Abu Bakar, kain kafan itu hanya untuk sementara waktu. Nanti itu akan hancur di bawah, dimakan tanah. Nah, kemudian akhir hadis, falam yutawaffa hatta amsa min lailatis tsulatsa'i wa dufina qabla an yusbiha. Ternyata beliau Abu Bakar Siddiq tidak kunjung meninggal hingga memasuki malam Selasa. Lantas meninggal malam itu. Ya. Dan dikuburkan sebelum tiba waktu subuh. Jadi doanya tidak terkabul. Ingin mati di hari Senin seperti Nabi SAW, ternyata tidak terkabul. Naam. Ternyata malam Selasa baru meninggal. Nah. Dan dikuburkan sebelum tiba waktu subuh, berarti pengurusan jenazahnya di malam dan ini dalil akan datang nanti bahwa itu boleh jika memang ya tidak kesulitan dan seluruh ya tata cara yang diwajibkan ya bisa terlaksana, maka tidak masalah. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah ini ya dalil yang menunjukkan disunnahkannya kain kafan itu 3 lembar. Kemudian di sini dijelaskan, namun tidak mengapa jika dikafani dengan 3
lembar kain yang terdiri dari sarung, gamis, sarung untuk pusar ke bawah ya. Ya kan? Gamis untuk bagian atas. Dan bagian paling luar satu lembar kain yang membungkusnya. Jadi semuanya tiga, satu sebagai sarung, satu gamis, dan satu lembar kain yang membungkus seluruhnya. Nah, boleh jika mau memilih ini boleh. Hal itu tidak makruh. Hal itu tidak makruh, boleh. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i yang dirajihkan ditarjih oleh Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengafani Abdullah bin Ubay, salah satu tokoh kaum munafik, untuk menyenangkan putranya yang soleh bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Yakni ketika sang munafik Abdullah bin Ubay, ini terkenal ya, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, meninggal, putranya, putra tokoh munafik ini sahabat. Namanya Abdullah juga, sahabatnya Nabi, ayahnya munafik. Nah, ketika tokoh munafik ini meninggal, Abdullah bin Ubay, putranya tersebut yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan gamis yang dikenakannya. Gamis yang dipakai siapa? Yang dipakai Rasul untuk kafan ayahnya. Dan memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, berarti mendoakannya, kan begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permohonannya, ya, dengan memberikan gamisnya. Nah, ini dalil bahwa boleh mengafani dengan dalam bentuk gamis dan menyolati jenazahnya. Apakah ini dalil boleh menyolati jenazah orang munafik? Tidak. Penjelasannya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara mendoakan orang munafik, meskipun doa itu tidak akan bermanfaat, tapi masih diberi pilihan jika mau, ya, atau tidak. Ya, masih ada pilihan ketika itu. Dan di sini Nabi memilih mendoakannya. Ya. Dan belum turun larangan mendoakan. Adapun ketika telah turun larangan ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri, ketika turun ayat itu sudah tidak boleh. Nah, janganlah engkau menyolati salah satu dari orang munafik itu jika meninggal, dan jangan berdiri ya di atas kuburannya untuk mendoakannya. Itu sudah dilarang. Tapi kejadian ini, peristiwa ini sebelum turun ayat itu. Paham ya? Nah, terkait pembahasan kita, Nabi menyerahkan gamisnya untuk menyenangkan sahabatnya, ya, Abdullah, yang merupakan putra dari Abdullah bin Ubay, tokoh munafik tersebut. Nah, kemudian warna kain kafan, Al-Imam An-Nawawi dan Asy-Syaukani menukil ijma', kesepakatan ulama tentang disunnahkannya kain kafan yang berwarna putih. Ini ijma' ya. Disunnahkan kain kafan yang berwarna putih. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas. Yaitu tentang kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warnanya apa? 3 lembar, tiga-tiganya warna putih. Dan sabda beliau, sabda Nabi alaihi wasallam pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ilbasu min thiyabikumul bayadi fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kenakanlah pakaian putih yang kalian miliki, karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ini dalil memilih pakaian yang terbaik, disunnahkan memilih pakaian yang berwarna putih. Ya, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya. Nah, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya. Baik, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi menyatakan sahih, Ibnu Majah, Al-Hakim yang menyatakan sahih menurut syarat Muslim, ya, dan Al-Baihaqi. Adz-Dzahabi dan Al-Albani menyetujui Al-Hakim. Jadi Al-Hakim di sini menilai hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Adz-Dzahabi menyetujui itu, Al-Albani juga menyetujui itu. Sedangkan Al-Wadi'i, ya, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i menyatakan hasan menurut syarat Muslim. Jadi bukan sahih menurut syarat Muslim. Al-Albani mengatakan
sahih menurut syarat Muslim sama dengan Adz-Dzahabi dan Al-Hakim. Adapun Al-Wadi'i Muqbil Al-Wadi'i mengatakan hasan, derajatnya hasan menurut syarat Muslim. Jadi hanya perbedaan derajat sahih dan hasan. Intinya hadis ini benar dari Nabi, ada perintah kepada umatnya untuk memilih pakaian yang berwarna putih dan ketika mengafani jenazah memilih kain yang berwarna putih, menunjukkan disunnahkannya kain putih ya untuk jenazah. Nah, ini warna kain kafan. Tata cara pengafanan dengan 3 lembar kain itu ya sudah kita baca tadi matannya. Nah sekarang kita penjelasannya lebih rinci. Nah, adapun tata cara mengafani jenazah dengan 3 lembar kain kafan putih tersebut, coba diulangi lagi nih contohnya ya. 3 lembar kain kafan yang berwarna putih itu disusun berlapis dengan cara dibentangkan satu di atas yang lainnya. Nah itu, seperti itu. Nah, susun begitu. 3 ya itu ya, 3 lembar ya. Ya. Akan datang tambahan keterangan pada tata cara yang kedua. Nanti. Nah, jenazah diletakkan di atas 3 lapis kain tersebut dengan posisi telentang, itu contohnya. Serta kedua tangannya dibiarkan terjulur di samping tubuhnya. Berarti tidak disedekapkan. Tidak. Dibiarkan terjulur. Sebenarnya memang ini masalah khilafiyah. Tapi ini yang lebih kuat, dibiarkan terjulur di samping tubuhnya, tidak disedekapkan. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail, tidak disyariatkan menyedekapkan kedua tangan jenazah seperti orang sholat saat ditelentangkan di atas kain kafan untuk dikafani. Ya, sesungguhnya kedua tangannya hanyalah diletakkan di samping tubuhnya dalam keadaan terjulur, posisi anatomis normal gitu. Nah, karena ini jenazah bukan mau sholat ya, kenapa disedekapkan? Bukan mau sholat kan begitu ya. Baik. Disunnahkan melebihkan ujung kain yang di atas kepala lebih panjang daripada ujung kain yang berlebih di bawah kaki. Nah itu. Berarti seperti itu ya. Nah, yaitu dengan cara meletakkan jenazah di atas kain kafan dengan posisi tubuhnya agak ke bawah. Ya, sudah betul ya. Dalilnya adalah hadis Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kematian dan pengafanan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di awal syarah bab ini. Jadi tentang Mus'ab bin Umair yang gugur pada perang Uhud tadi itu. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Pada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan menutup bagian kepala daripada bagian kaki. Manakala kain kafannya tidak cukup untuk menutup sekujur tubuh Mus'ab bin Umair, Nabi mengatakan mulai dari kepala, kakinya yang terbuka ditutup dengan idkhir, rumput idkhir. Ini menunjukkan bahwa bagian kepala lebih diutamakan. Nah, inilah dasarnya kenapa diposisikan supaya kain yang berlebih di bagian kepala lebih panjang. Nah, kemudian akan datang tambahan keterangan pada tata cara ketiga, keempat dan kelima. Nah, ya kemudian kedua tepi lapisan kain paling atas dilipat ke atas dadanya, dimulai dari sisi kanan jenazah, lalu sisi kirinya. Nah itu sisi kanannya itu, kepalanya di sana kan, yang rapi, yang kencang, supaya tidak mudah terbuka. Lalu lapisan kain yang kedua, kanan dulu, baru yang kiri. Ya, dirapikan, dikencangkan. Nah, lalu lapisan yang ketiga juga begitu. Ya, yang terakhir. Artinya apa? Lipatan kiri menindih lipatan kanan, ya kan? Nah, ini ada tujuannya ini. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, disukainya meletakkan lipatan kiri di atas lipatan kanan semata-mata agar tepi kanan yang terlipat itu tidak terjatuh saat jenazah diletakkan di dalam kuburan di atas lambung kanannya. Karena nanti posisinya kan begitu tuh. Begitu ya. Di atas lambung kanan. Jadi tepi kanan dulu yang dilipat tadi supaya tertindih. Nah, supaya tidak terjatuh, ya. Dengan demikian pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang
mengatakan disukai melipatnya mulai dari sisi kiri jenazah kemudian sisi kanannya. Wallahu alam. Selanjutnya ketiga ujungnya dilipat dari arah kepala dan dari arah kaki lantas diikat. Nah, seperti itu. Keterangan ulama seperti itu. Jadi ketiga ujung kain kafan yang tersisa di atas kepalanya disatukan dan dilipat seluruhnya di atas wajahnya. Demikian pula ketiga ujung yang tersisa di bawah kedua kakinya disatukan dan dilipat seluruhnya ke atas kedua kakinya. Nah, itu. Setelah itu diikat agar kain kafan tidak terbongkar saat diangkat dan diusung ke kuburan sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. Jadi diikat di situ. Bagian kepala situ satu, pada lipatan bagian kaki satu. Nah, jika dibutuhkan lagi di tengah, ya dilakukan. Ini ada keterangan Syekh bin Baz. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berfatwa, tidak ada batas jumlah tertentu yang ditetapkan dalam mengikat kain kafan. Ya, namun 3 ikatan sudah dianggap cukup. 1 ikatan di bagian kepala, tadi itu, ada lipatan. 1 ikatan di bagian tengah, dan 1 ikatan di bagian kaki. Ya, seandainya dicukupkan dengan 2 ikatan, di kepala dan kaki saja pada bagian lipatan itu, hal itu tidak mengapa. Yang penting kain kafan diikat agar tidak terbongkar, itu tujuannya. Makanya ketika tujuan ini sudah tercapai, ketika sudah diletakkan di liang lahat, ikatan itu dicopot, dilepas. Nanti ada pembahasan khusus tentang ini. Jadi yang dibiarkan tetap terikat ya. Nah, dilepas itu. Karena tujuannya tadi diikat hanya supaya tidak terbongkar saat diusung. Ketika sudah sampai di liang lahat, sudah dimasukkan. Nah, dilepas. Paham ya? Nah ini dulu ya pembahasan kita malam ini. Tata cara kedua dan seterusnya kita sambung besok, dan itu sisa tersedikit ya. Nah, insyaallah selesai tuntas besok sebelum zuhur insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.